Yo, balik lagi sama Riko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten alias OSNK. Masih di bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 27, yaitu tentang spektrum ekornya komet. Spektrum optik yang diperoleh dari pengamatan ekor debu komet adalah apa? Oke, ini tentang komet ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Riko, bisa join membership dari channel ini. Yuk, langsung kita bahas tentang komet. Seperti yang udah pernah kita singgung di nomor 4 kalau nggak salah ya di tahun ini. Komet itu gampangnya adalah bintang berekor. Nah, kalau dipotret akan jadi seperti ini. Kayak ada ekornya di belakang gitu ya. Terus ekornya itu sebetulnya terdiri dari semacam dua bagian, yaitu adalah gas tail, gas, ekor yang berupa gas ataupun ion nanti di sini, dan juga berupa dust tail atau debu-debu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa ekornya ini selalu mengarah menjauhi matahari karena sejatinya ekornya adalah efek dari foton yang dipancarkan oleh matahari yang mengenai komet tersebut gitu. Jadi makanya arahnya berlawanan dengan matahari, dan juga semakin dekat dengan matahari ekornya itu semakin panjang. Oke. Terus orbitnya itu biasanya lonjong sekali, eksentrisitasnya besar sekali mendekati 1. Contohnya adalah ini, orbit dari komet Halley. Makanya periodenya itu puluhan tahun rata-rata. Terus kalau kita lihat strukturnya, nah lebih dalam lagi kita lihat strukturnya. Dalamnya itu sebetulnya kayak apa ya? Kayak asteroid aja sebetulnya. Intinya itu kayak asteroid yang diameternya antara beberapa kilometer sampai beberapa puluh kilometer. Lalu juga ini ada dust tail, ekor berupa debunya ini. Lepasan dari intinya tadi, panjangnya antara puluhan juta kilometer. Terus ini ada plasma tail atau gas tailnya tadi ya, di slide sebelumnya, panjangnya bisa sampai kisaran ratusan kilometer. Oke. Terus kalau kita lihat lebih dalam di intinya, nah uniknya ini, inti dari asteroid itu sebetulnya rata-rata ya, ini umumnya di bagian luarnya itu adalah berupa frozen gas, gas yang membeku gitu ya, terdiri dari CO, CO2, H2O, NH3 dan seterusnya. Lalu di bagian dalamnya baru berupa ya kayak asteroid gitulah, berupa batuan. Terus kalau kita lihat spektrum dari komet itu sendiri, ini saya ambil dari Webb Space Telescope. Nah, ini adalah perbandingan antara spektrum dari kometnya Reed sama komet Hartley 2. Keduanya ada mengandung H2O, air, dan satunya ada karbon dioksida dan satunya tidak punya karbon dioksida. Terus kalau mau kita lihat contoh yang lain dari spektrumnya komet itu sendiri, ini adalah komet C 2017 S3. Rata-rata kayak gini ya. Rata-rata ada spike-spike kayak gini. C3, CH, C2, NH2, C2 dan seterusnya. Terus ini juga ada spektrum dari komet 1996 B3 Hyakutake. Juga kelihatan kayak gini, ada spike-spike-nya kayak gini. Terus kita balik lagi aja ke soal, kita cek pilihan mana yang benar dari pilihan ini ya. Pilihan yang A identik dengan spektrum matahari. Ini tentu pilihan yang salah, karena kalau kita lihat spektrum matahari bentuknya seperti ini ya. Akan ada banyak garis absorpsi. Nah, so kalau yang komet tadi banyakkan yang spike-spike tadi garis emisinya. Kalau di matahari lebih banyak garis-garis absorpsi yang cekung-cekung gini. Terus yang kedua, yang B, didominasi oleh spektrum molekul organik. Nah, ini adalah jawaban yang benar ya. Molekul organik itu adalah molekul yang rantai utamanya adalah C.
Terus dia mengikat beberapa atom lain, mayoritasnya adalah H, O gitu-gitu ya. Tadi kalau kita lihat spektrumnya komet, ada banyak molekul-molekul organik di sana. Terus yang C tentu salah, dia tidak menghadirkan elemen-elemen radioaktif. Yang D juga salah, dan yang E juga salah, bukan kontinum ya. Oke. Terus jangan lupa cek playlist fotometri untuk mempelajari soal-soal yang setipe dengan ini, karena ada beberapa kali muncul soal tentang komet. Ini adalah listnya. Seperti yang udah kita bahas di nomor 4, ngebahas tentang kecepatan komet itu sendiri. Lalu di tahun 2020 nomor 6, nah ini ngebahas tentang spektrum-spektrum dari macam-macam nih. Boleh dipelajari juga. Di 2019 nomor 13 dan di 2017 nomor 16 juga gitu. Nanti linknya udah Niko taruh di deskripsi deh. Terus bagi kalian yang masih bingung, boleh langsung tanya aja, boleh sambil diskusi di kolom komentar. Bagi yang mau dukung langsung Udah Niko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.